Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kami ngaling untuk negeri, bukti cinta ibu pertiwi. Hancuran nampak hari ini, ulah kaum kafir munafikin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kami ngalim untuk bangsa dan agama, wujud nyata iman di dada. Kemaksiatan merajalela, kesadaran hilang gak kemana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Dakwah ini kewajiban kita, selamatkan Indonesia dari segala mara bahaya pengaruh ideologi manusia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo ngalingkan dirimu, ayo ngalingkan negerimu, ayo ngalingkan Nusantara. Islam kafah selamatkan dunia. Salatullah salamullah. Waduh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat ya. Dan juga tak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kali ini P2S2 edisi 34 yang berjudul The Power of Ngaji, seperti itu ya judulnya. Jadi P2S2 kali ini langsung saja to the point ya. Kita langsung saja panggil narasumber kita ini Kang Febri untuk memasuki lapangan. Nah, ini kita sudah kedatangan ya Kang Febri dari Al-Pajagani. Pajagani. Nah, gimana Kang Febri kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam
tidak lupa kita curah limpahkan kepada manusia terhebat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin wa tabi'ut tabiin, serta mudah-mudahan sampai kepada kita yang berharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum masuk nih tadi apa kayak saya apa terpukau tadi apa temanya tadi apa? The power of ngaji. Oh, the power of ngaji ini Seperti itu luar ya, tema biasa kali ya. ini. The power of ngaji ini langsung saja atau gimana nih? Kita tanya-tanya dulu saja ya, pemirsa sobat ngaling yang ada di online via virtual. Tanya-tanya dulu, introducing. Oh, introducing. Gak ini biasanya kan MC atau ada apa ini kayaknya sama host merangkap ya MC-nya langsung aja ini. Jadi langsung. kayak talk show gitu. Karena ada beberapa hal yang apa ya teknis ya mungkin Ada problem. jadi problem Sedikit orang-orangnya kita ya seadanya gitu. Yang penting kita masih diberikan istiqomahan untuk memberikan menebar insya Allah kebaikan khususnya buat diri kita sendiri ya. Yang penting juga ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Amin. Untuk lanjut dulu apa nih host mau langsung gimana ini? Sobat ngaling, apakah masih ingat kepada rekan kita ini Kang Febri? Masih ingat tidak? Ya. Ingat mungkin saya juga ini kedatangan apa ya sebutnya kerabat atau apa ya Kang Hasan ya, Kang saya Hasan. baru ketemu sering dengar cuman baru ketemu kayaknya malam ini spesial kedatangan Pak Ustadz Hasan. Ya tadi ya the power of ngaji. Kalau kita kembalikan ada hadis kan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim kan. Jadi mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim gitu ya. Ya termasuk muslimah gitu kan. Yang namanya kewajiban berarti itu kan ya wajib harus dicari gitu kan. Karena kalau tidak ada ilmu kita tidak terarah hidup ini. Masalah ibadah kan apalagi. Karena mau apapun itu mau mengejar apalagi akhirat kan harus dengan ilmu kan. Man aroda dunia kan fa alaihi bil ilmi man aroda akhirat fa alaihi bil ilmi man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau kamu inginkan dunia maka carilah ilmu. Ketika kamu ingin menginginkan akhirat carilah ilmu. Dan apabila kamu menginginkan keduanya carilah ilmu. Nah gitu kan. Berarti Nah, ini sangat penting ya. Jelas Ilmu sekali itu kan. ilmu. Iya. Apalagi kan kita sebagai kami ya, kita nih kebetulan yang berdua di sini kayaknya masih muda-muda mungkin ya. Iya. Apalagi bagi kaum muda ya, milenial, wah penting sekali. Di zaman modernisasi atau di zaman modern ini kita lihat kan ya fakta di luar sana mungkin ada kita riset 70% anak muda sekarang pergaulannya kan negatif ya, karena mungkin kalau saya lihat itu mereka itu tidak punya ilmu sebenarnya, tidak mau mencari ilmu ya. Soalnya ilmu akhirat maksudnya, ilmu agama kan yang menyebabkan mereka itu menurut kacamata saya ya menyebabkan pergaulan negatif mungkinnya mereka karena jauh dari tidak pengetahuan ilmu tentang agama gitu yang saya lihat mungkin ya. Kalau kita lihat karena ilmu itu penting betul, the power of ngaji. Mungkin saya juga bisa sampai detik ini ya belajar karena ngaji juga gitu. Iya, iya. Mengandung power kan kekuatan itu dalam mengaji, apalagi ngaji tentang ilmu akhirat ya, agama. Dan yang perlu kita ketahui juga di sini ngaji maksudnya kan ngaji itu kan kewajiban jelas ya. Ketika kita meninggalkan kewajiban itu berdosa. Tapi yang ketika saya lihat di masyarakat umum ya
ngaji itu yang banyak dibahasnya itu hanya 15% dari Al-Quran. Sekarang gitu ya. Maksudnya. Kan Al-Quran itu kan pedoman hidup kita kan, hudalil mutakin, Iya. petunjuk bagi orang yang bertakwa gitu kan. Tapi ketika saya gitu kan melihat pengajian hanya yang 15% saja gitu kan dalam Al-Quran yang dibahas. Tahu kan? Iya. Nah, seperti apa nih ya kan? Kan di Al-Quran itu sudah ada pedoman hidup kita yang sering di pengajian-pengajian saya lihat gitu kan. Kan yang 15% itu seperti yang dibahas ya, fikih kan. Fikih itu penting ya, jelas sekali penting. Cuman hanya itu terus gitu kan, sehingga masyarakat atau ya teman-teman kita di luar sana mungkin monoton gitu ya. Jadi hanya itu bolak-balik gitu, gak ada progres. Bukannya jelek, itu bagus sekali, itu dasar kita. Itu juga kan bisa kita betul sholat, betul tahu fardu hukum sahnya kan dari fikih yang sering dibahas tuh akhlak kan. Di sana tentang puasa, sholat, zakat, toharoh, bab toharoh itu sebetulnya hanya 15% itu dalam Al-Quran kurang lebih. Nah yang 85-nya itu jarang dibahas, bahkan mungkin tidak ada, kayak jarang yang bahas, yaitu tentang muamalah. Mungkin nego kali. Muamalah ya yang jarang dibahas, sedang yang sebagian besar 85% yang jarang dibahas di pengajian-pengajian umum gitu kan tentang muamalah ini. Muamalah itu kan tentang hubungan kita dengan sesama manusia gitu kan. Dari hal yang terkecil sampai yang terbesar gitu jarang dibahas di pengajian, padahal itu penting banget gitu kan. Karena Rasulullah SAW adalah panutan kita yang kita itu mencintainya jangan hanya sebatas lisan, sebatas sunnah-sunnah yang kecilnya saja misalkan kan. Yang dibahas nih kan yang 15% yang diajarkan di pengajian-pengajian umum itu fikih, bab toharohnya, bab Rasulullah tentang misalkan masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, atau bab cara makannya, cara berpakaiannya. Ya jangan hanya itu, sebetulnya kan banyak. Rasulullah itu kan itu hanya hal terkecil loh gitu kan. Yang 15% itu kan yang dibahas. Nah yang 85% jarang dibahas. Misalkan Rasulullah bagaimana cara bermuamalah, bertransaksi, jarang kan. Apalagi bab riba nanti kan banyak. Muamalah itu sosialnya, pergaulan, sistem pergaulan maksudnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram gimana kan. Kita lihat kan kalau umuran kita misalkan milenial nih, bagaimana fakta kan ini keadaannya. Ketika kita keluar nih lihat gak ada batasan kan. Wah, ikhtilat kan, campur baur gitu kan, kayak hal yang biasa gitu kan, karena mereka kurang paham di sana. Nah mungkin jarang dibahas juga kan nih bab sosialnya, karena itu masuk muamalah kan. Muamalah itu tentang perhunya bisa jadi ya hablum minanas, hubungan kita dengan manusia kan. Kita aktivitas kalau sehari nih 24 jam kebanyakan di luar atau di dalam? Di luar kan. Nah muamalah, interaksi sosial kan kebanyakan. Nah tapi itu yang jarang dibahas gitu kan. Sedangkan yang dibahas tuh bab fikih, bab itu bukan jangan dibahas, itu bagus, penting, cuman jangan itu saja gitu, harus ada progres gitu yang dibahas itu tahapan. Nah yang jarang dibahas sehingga kan jadi muter. Kadang kalau yang dibahasnya fikih aja, nanti masyarakat umum kan kalau fikih itu sifatnya khilafiyah ya, jadi ada perbedaan kan mazhab kan. Kita punya 4 mazhab, misalkan itu yang dibahas aja, nanti terkadang ya misalkan ada golongan ini, saya mazhabnya ini nggak pakai kunut, yang ini pakai kunut. Nah parasya itu parasya gitu, jadi bertengkar gitu kan, hanya sebatas gara-gara ini nggak pakai kunut, ini pakai kunut. Nah itu bisa jadi bertengkar gitu kan. Jadi merasa saya paling benar pakai kunut, saya paling benar, ini ajaran Rasulullah. Jadi jangan sampai seperti itu kan. Soalnya karena yang dibahasnya itu terus, nah itu monoton, bisa sampai seperti itu gitu kan. Tapi yang ininya jarang dibahas itu seperti itu. Karena sebetulnya mau pakai kunut kalau tidak ada, itu kan itu ada ajarannya gitu kan.
Semua Rasul pernah mencontohkan, Rasul pernah salat ini pakai kunut, enggak juga, enggak jadi masalah kan. Itu kan khilafiyah nih, ada 4 mazhab yang berpendapat. Sebetulnya itu gak usah dibahas lah gitu kan, gak usah dipertengkarkan maksudnya ya. Ya masing-masing gimana perpendapat kita ngikut mazhab yang mana. Kalau kita kan kebanyakan mungkin katakanlah di Indonesia atau di Jawa Barat, kita kan Syafi'i ya mazhabnya. Nah, Imam Syafi'inya seperti itu kebanyakan. Nah, tapi kita balik lagi, yang jarang dibahas itu yang tadi yang 85% bagaimana muamalah dari sosial. Mungkin jauhnya kita ada politiknya dalam Islam juga. Jarang dibahas itu kan. Malah disembunyi-sembunyikan. Bahkan ada yang berbicara Islamnya jangan berpolitik kata. Nah, politik di sini juga kan beda, bukan sama seperti politik yang sekarang nyolok partai, bukan. Enggak, Islam tuh, politik Islam itu kan riayah seunil ummah kan, mengurus urusan umat. Nah, itu politik Islam tuh. Rasulullah juga kan dulu bukan hanya sebagai Rasul dan Nabi gitu kan, bukan hanya sebagai utusan, tapi sebagai kepala negara juga kan Rasulullah waktu itu. Nah, itu juga jarang kita dengar gitu kan di pengajian, jarang dibahas. Hanya diperkenalkan Rasulullah itu dalam segi individunya, maksudnya dari sunnah-sunnahnya tadi kita balik lagi. Padahal Rasul tidak mencontohkan hanya sebatas keluar masuk WC saja. Rasul tidak hanya mencontohkan sebagai kepala rumah tangga saja, tapi Rasul juga mencontohkan sebagai kepala negara gitu. Kepala negara itu seperti apa nih yang baik, caranya Rasulullah dalam menjalankan Islam itu seperti apa gitu kan, dalam bermasyarakat. Nah, ini politik kan, sehingga kan diteruskan Rasulullah wafat, ada sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika Rasulullah wafat nih, kan jenazah Rasulullah tidak langsung dimakamkan. Selama 3 hari itu sahabat tuh bingung gitu kan. Jadi yang diutamakan tuh, ini siapa nih pengganti Rasulullah? Bukan menjadi pengganti, ada nabi setelah Rasul, tidak ada kan. Nabi Rasulullah itu penutup para nabi. Maksudnya pengganti menjadi pemimpin ini negara gitu kan. Khalifah waktu itu kan bingung kan, sehingga jenazahnya pun tidak langsung dikebumikan kan Rasulullah waktu itu. Nah, dilanjut oleh sahabatnya kan Abu Bakar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan the power of ngaji. Nah, ngaji harus menyeluruh gitu maksudnya ya. The power of ngaji, kekuatan mengaji itu jangan kita kaji hanya sebagian gitu, sebagian ayat atau sebagiannya pengetahuan. Kita harus kaji semuanya. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Semua ada di Islam itu, semua Islam mengatur semua aspek kehidupan kita gitu kan. Tadi kita balik lagi seperti Rasul kan mencontohkan dari hal terkecil kayak keluar masuk kamar mandi sampai menjadi kepala itu kan, dari Islam tuh mencontohkan seperti itu gitu. Islam itu luas gitu. Kitanya saja kayak mungkin ya yang sempit berpikiran hanya sebatas, biasanya kita hanya berpikir sebatas spiritual saja gitu. Spiritual maksudnya ibadah yang merasa individu gitu. Sholat, zakat, puasa, itu mah udah jangan diomongin lah, itu memang kewajiban kita gitu kan sebagai individu. Nah, ini kan kita ibadah juga kan terbagi 3 nih misalkan. Ada hubungan kita dengan Allah nih, hablum minallah, udah jelas tadi spiritual secara individu dari sholat, zakat, puasa, sunat-sunatnya apalah gitu kan. Ada lagi hubungan dengan diri sendiri kan, tentang bagaimana kita berpakaian. Ini sudah secara Islam belum, sudah sesuai syariat belum gitu, sudah menutup aurat apa belum. Dari makanan dan minum ini udah baik dan halal belum, atau cara mendapatkannya kan. Kalau makanan itu atau barang yang kita dapat itu ada 2 gitu kan. Yang satu misalkan ada yang sudah benar-benar jelas kan barangnya haram gitu kan, seperti daging babi, anjing, khamar, itu sudah jelas barangnya haram. Ada juga yang kedua itu cara mendapatkannya, ini halal atau haram ya gitu kan. Kalau hubungan dengan diri sendiri, akhlak gitu kan. Nah, ini hablum minannas. Yang ketiga juga kan ada, tadi saya balik lagi kan tentang muamalah ini dari sosial kita. Sosial misalkan pergaulan, maksudnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kan ini dari sosial saja, misalkan kayak mungkin buka sedikit. Kan ada
tidak boleh bercampur baur atau ikhtilat ya. Kan hukum asal ikhtilat itu haram ya. Bercampur baur antara pria dan wanita yang bukan muhrim itu haram kan, hukum asalnya. Tapi di sana ada rukhsah gitu kan, ada keringanan. Mencangkup apa nih? Keringanan sangkan atau supaya ini bisa nih ada keringanan dari Allah tuh. Seperti dalam hal pendidikan. Kita bisa bercampur baur dengan perempuan-perempuan, tapi dalam hal tanda kutip itu ada maksud gitu, ada tujuan. Misalkan dalam pendidikan, terus dari muamalah ya, atau transaksi jual beli. Terus yang terakhir mungkin ada dalam kesehatan, misalkan dari ilmu kedokteran, kita berobat ke ibu dokter, ini bukan murim ya, nggak apa-apa, itu kan ada rukhsah, nanti ada keringanan, kita berobat kepada yang bukan murim, seperti itu. Tapi kan kita ini nah masalah itu tuh jarang dikaji juga kan di pengajian umum. Saya sering jumpa misalnya mana, jarang gitu kan, hanya seputar yang ini aja terus 15%, wah bolak-balik. Bahkan misalkan ketika ada muludan juga, misalkan muludan nih, Isra Mi'raj, muludan, hanya sebatas Rasulullah seperti ini, tapi jarang dibahas itu perjuangan Rasulullah bagaimana menegakkan Islam. Jarang diceritakan Rasulullah bagaimana sebagai menjadi kepala negara, kan jarang dibahas. Seperti contoh nanti tadi tidak terbuka kan masalah sosial saja. Seperti jadinya kan kaum milenial seperti sekarang sudah, apalagi kan di sekolah, kalau kita lihat kemarin kan Nopal juga ya, Kang Nopal nih baru keluar sekolah. Coba riset menurut Kang Nopal, di sekolah dalam seminggu pelajaran agama berapa jam gitu aja. Dalam seminggu nih sekolah misalkan, ada pelajaran agama nggak? Pasti ada, cuman Ada, berapa ya. jam? Nah jadi sistem di sekolah itu sekarang ya. Ya sekarang. Sekarang jadi Sistem sekolah akademi yang biasa bukan? Di luar pesantren maksudnya? yang di sekolah umum gitu ya. Sekolah umum. Jadi dia tuh pelajaran agamanya 2 jam. Jadi Nah. 1 jamnya itu 45 menit. Tuh kan. Dalam seminggu. Seminggu itu kan 5 hari itu kan di 5 hari sekolah saya. katakanlah 5 hari, cuman Segitu. 2 jam gitu kan. Pantes gitu kan. Kalau kaum milenial itu sekarang misalkan kalau kita riset 70% kenapa mereka pergaulannya negatif, mungkin itu salah satunya jauh dari sakopah tentang Islamnya, itu agamanya sudah seminggu 2 jam. Misalkan ketambah guru agamanya nggak masuk nih, udah full itu nggak ada aja. Terus di luar sekolah gak nyari ilmu lagi, udah hilang gitu kan. Udah dalam seminggu udah dapat 2 jam. Terus di luarnya itu pun kalau 2 jam itu ada gurunya, misalkan kan pasti ada kan izin atau apa, gurunya gak masuk, atau pas pelajaran agama hari libur kan udah gak ketemu. Di luarnya gak nyari ilmu lagi, gak ngaji kemana, udah kan hilang. Makanya kita di sini, maksudnya kami gitu, kita semua sayang gitu kepada mereka, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kita gitu di luar sana. Kita berusaha mungkin untuk mengajak juga kepada saudara-saudara kita yang di luar. Mungkin maksudnya saudara-saudara yang saya maksud itu teman-teman saya gitu, teman-teman kita kaum milenial, untuk mengajak itu seberusaha mungkin. Karena kalau hidayah itu Allah yang punya ya, cuman kita hanya sebatas ikhtiar saja gitu kan. Kita ajak ngaji, kita ajak sadar, saya juga belajar mau jadi sadar gitu. Cuman kita nggak mau sendiri gitu, saya mau ngajak orang lain. Nah ini juga kan mengajak, salah satu anjuran Rasul. Ngajak itu kan seruan itu dalam bahasa kita ya. Kalau bahasa itunya kan dakwah, dakwah kan. Kita Rasulullah, kalau kita ingin selamat ya dunia akhirat, kata seorang kiai, udah aja kita ikutin apa caranya Nabi dan Rasul gitu. Nah hal ibadah yang paling menonjol di Nabi dan Rasul itu dakwah kan yang paling menonjol ibadah di para Nabi dan Rasul itu. Karena kalau kita ngikut ibadah individualnya, mungkin kita nggak kuat ya kayaknya. Misalkan Rasulullah tiap malam sholat taubat berapa ribu rakaat kan,
Rasulullah itu orang yang dijaga dan udah jamin surga, dijaga dari dosa, tapi selalu meminta tobat ribuan. Nah kalau kita mah nggak bakalan gak kejar kalau masalah itu. Kita mah Ya, semampunya aja kita gitu. Nah kalau yang kan nggak ada jaminan, kita nggak ada jaminan, seenaknya aja. seenaknya aja, jarang beristighfar, astagfirullah ya gitu maksudnya. Tapi kita jangan putus asa, kita kejar amal Rasul yang lain. Dan yang paling hebat ini amalannya Rasul dan Nabi dan Rasul, ya dakwah, mengajak gitu kan. Misalkan kita mengajak si A itu melakukan kebaikan ya sudah jelas gitu kan, kita yang mengajak orang itu melakukan kebaikan, kita juga kan mendapatkan kebaikan pahala orang tersebut gitu tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, yang ini sebutnya kan kalau bahasa bisnisnya investasi ya, pahala investasi terus aja. Nah, sedangkan coba kalau kita lihat ke belakang para sahabat Rasul berdakwah gitu, jangan ditanya lah mas Rasulullah loh udah luar biasa gitu kan. Sahabat-sahabatnya atau orang-orang soleh terdulu misalkan mengajak kebaikan, menebar Islam, menebar kebaikan, itu pahala investasinya mengalir terus sampai kan mengalir sampai sekarang mungkin beliau mereka itu merasakan, karena kan yang dibawa mati itu 3 kan ya, semua amalan semua itu harta apalagi ya terlepas kan, kecuali 3 kan, seperti ilmu yang bermanfaat, amal jariah, doa anak soleh. Nah coba kita bayangkan, nah kita juga harus pengen seperti itu gitu kan. Kita balik lagi the power of ngaji. Nah mungkin balik lagi satu-satunya apa? Ngaji kan. Ngaji. Satu-satunya itu caranya. Tadi nih Apa? kan jadi misalnya kita ngajak nih ya. Ngajak. Jadi itu kan akan menambah terus ya, mengalir. Iya. Orang yang diajak itu misalnya membuat amal kebaikan, nah, jadi ngalir ke kita gitu. Iya. Misalkan salah satu contoh kecil misal saya ngajak Kang Padli lah. Kang Padli itu misalkan asalnya nggak mau sholat, misal kayak ajak dicoba terus jadi sholat. Nah pahala sholatnya itu kita dapat gitu, dapat royalti, dapat investasi, referral gitu. Dapat royalti tanpa dikurangi sedikit pun. Misalkan apalagi ini mengajak misalkan dakwah mengajarkan Islam yang benar-benar nih, yang secara kafah totalitas ini menyuruh semua kita bahas, kita kupas tuntas, apalagi seperti itu gitu. Nah nanti kan kalau di bahasa bisnis itu ada multi level marketing nih. Misalkan pahala investasi kita ngajak A, terus A juga pengen seperti kita ngajak B, C, D, banyak kan. Yang ngajak pertama itu yang diajak juga bisa ngajak, dapat dari yang diajak, apalagi yang ngajak pertama. Nah gitu kan, multi level marketing pahala seperti itu. Kita ajak ngaji semuanya, insya Allah saya yakin sekali kalau orang-orang misalnya kita milenial aja kita ngomongin ya, umuran kita gitu, remaja kalau pada ngaji, tahu ilmu Islam, agama, insya Allah misalkan saya yakin kalau para pemuda itu atau para pemuda-pemudi ngaji, saya yakin misalkan di Cianjur tidak akan ada gangster, tidak akan ada yang di pinggir-pinggir jalan mabuk-mabuk, yang tawuran. Saya yakin 100% gak bakalan ada seperti itu. Karena apa mereka? Karena jauh dari ilmu agama. Mungkin saya juga dulu seperti itu ya. Kalau males-malesan, ya sebelumnya saya juga kan baru-baru gitu kan ngaji. Sebelumnya kan gitu, karena saya merasa jauh dari agama itu, hidup tidak terarah gitu. Mungkin yang saya lihat fakta remaja sekarang, mungkin yang saya rasakan dulu gitu. Oh iya, kenapa mereka menjadi seperti itu? Karena ya jauh dari agama yang saya rasakan gitu. Ketika kita tahu sebagai remaja ilmu agama, gak mungkin seperti melakukan hal-hal seperti itu gitu. Nah itu cara agar bisa itu gimana tuh? Bisa berubah gitu? Bisa berubah kalau saya ya dulu. Nah itu gimana? Salah satu tetap hakikatnya itu hidayah Allah ya. Cuman hidayah itu harus kita jemput ya. Jangan ditunggu gitu kan. Ketika hidayah itu jemput, jadi keinginan dari diri sendiri aja. Pengen berubah. Nah dari pengen berubah itu kan itu tuh hidayah.
Cuma harus kita jemput, pengen berubah tapi harus bergerak gitu. Jangan pengen berubah tapi cicing atau nunggu gitu. Maksudnya gimana? Jadi pengen berubah misalkan dari diri sendiri. Saya dulu gitu. Nah, cari orang-orang yang baik gitu. Kita rubah circle, kita rubah lingkungan. Misalkan saya dulu ya remaja yang misalkan sama orang-orang negatif, misal saya pengen berubah wayahna gitu. Jadi wayahna harus keluar nih dari circle ini. Bukan menjauhi orang-orang itu, cuman keluar dulu. Apalagi mungkin pengen berubah kan di sana iman naik turun misalkan. Kita rubah, cari orang-orang yang soleh gitu kan. Cari majelis-majelis taklim lah. Nah terus itu yang bisa menyebabkan keistiqomahan, menambahkan iman, meningkatkan iman gitu. Berpengaruh besar jelas. Kalau untuk awal-awal, tapi kalau kita udah ajeg gitu bahasanya, udah kuat nih iman, kita balik lagi ke circle itu pun nggak akan tergoda. Yang ada kita pingin ngajak circle negatif kita itu pengen seperti kayak kita gitu. Saya juga ini dulu kayak mereka, tapi bisa loh berubah. Nah, kenapa mereka tidak bisa misalkan? Jadi asalnya kita ngejauhin circle itu tuh karena proses berhijrah. Ketika udah hijrah udah inilah, kita balik lagi untuk menyadarkan mereka juga gitu kan. Seperti itu. Ngaji ya. Gimana? Berarti intinya ngaji ya. Yang saya rasakan ini Kekuatan. Ini tell story gitu lah. Bercerita pengalaman itu juga sambil belajar juga gitu. Nah itu ya, the power of ngaji. Jadi ini ngaji ini sangat berarti sekali. Nah untuk selanjutnya saya mau bertanya nih, apakah nih ya maaf saya potong, mungkin yang bisa saya jawab saja ya, kalau tidak mungkin di PR kan, atau nanti kita cari atau tanya ke guru kita. Ya lanjut. Misalnya bukan apakah ya, misal Kang Febri dikasih 2 pilihan nih ya. Ini mah pertanyaan yang terlintas di benak saja. Misal Febri nih ya, dikasih 2 pilihan, hidup di zaman Nabi sebelum tegaknya Islam, sebelum adanya Islam, apakah Febri hidup nanti di akhir zaman beriman kepada Nabi Isa, pengikut Nabi Isa nanti? Keren ya. Gimana ya pertanyaan? Maksudnya kalau kita hidup di zaman Rasulullah pun, saya belum menjamin gitu kan. Apakah saya nanti ya, misalkan saya hidup di zaman Rasulullah belum tegaknya Islam nih, saya belum bisa menjamin apakah saya nanti akan di barisan Rasulullah atau penantang Rasulullah juga, takut juga gitu. Kalau saya pengen balik lagi ke zaman Rasulullah, saya pengen gitu menjadi sahabatnya Rasul gitu, menjadi yang berperang bersama Rasul melawan orang-orang kafir, saya pengennya seperti itu. Cuman kan kita menjamin juga takutnya imannya lemah, karena kan para musuh-musuh Rasulullah itu, musuh-musuh Islam itu orang-orang kaya gitu kan, orang-orang maksudnya tokoh lah disebutnya, bisa kepala tokoh gitulah. Sedangkan Rasul kan orang sederhana. Nah kan nanti iman ditanya, takut juga gitu. Tapi kalau dipilihan pengen juga, cuman jadi sahabatnya Rasul. Cuman kita hidup di zaman sekarang juga bukan, maksudnya kalau hidup di zaman sekarang juga ada suatu kelebihan juga. Kan Rasulullah pernah ditanya, siapa yang kau rindukan kan? Siapa yang sama Rasulullah kita dianggap kerabat itu kan. Sahabatnya bertanya, apakah kami? Bukan, kata Rasul. Terus kan, apakah itu? Sehingga Rasulullah menjawab, saya rindu, saya akan jadikan saudara atau kerabat saya itu orang yang beriman kepadaku, kata Rasulullah, tapi belum pernah melihat dan bersama-samaku, katanya. Kita juga sebetulnya ini luar biasa gitu. Kita masih bisa beriman gitu kan, masih bisa beriman kepada Allah dan Rasul, apalagi kepada Rasulullah kan. Tapi kita hidup di zaman
yang Rasulnya sudah tidak ada gitu kan. Ini kan luar biasa sekali. Rasul itu hanya meninggalkan mukjizatnya saja kan berupa Al-Quran kan. Peninggalannya aja warisan Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Nah ini menjadi apa ya, nilai plus juga bagi kita. Soalnya yaitu kita hidup di zaman tidak ada Rasulnya gitu. Sebetulnya bisa kita juga, saya lupa sih ya, ada hadis maksudnya kita juga bisa mengalahkan ibadahnya para sahabat gitu kan, karena ujiannya pasti jelas kita lebih berat juga gitu kan, apalagi di zaman akhir nih kita, misalkan akhir zaman banget maksudnya kan. Rasulullah diangkat sebagai nabi itu sebetulnya udah akhir zaman ya kan. Rasulullah Khatamul Anbiya ya, penutup para nabi itu udah masuk akhir zaman. Cuman kalau zaman kita itu udah kayaknya di ujung banget gitu kan, di ujung banget, tinggal gitu kan ke kiamat itu. Tapi ada nilai plus gitu kan. Mudah-mudahan kan kita juga pingin apa yang disebutkan Allah kan, kuntum khairu ummah gitu, ukhrijat linnas. Nih kita ingin jadi umat terbaik, apalagi kita ingin menjadi umat terbaik selepas Rasulullah wafat gitu. Kita ingin membuktikan gitu, benar kita iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kita buktikan gitu kan. Kita cinta, kita iman kepada Rasulullah walaupun kita tidak pernah melihat dan bersamanya gitu kan. Nah menjadi nilai plus juga gitu kan. Rasulullah besar banget pahalanya gitu. Bahkan kita bisa bersama-sama Rasulullah kan, di surga nanti, amin gitu kan. Bisa mengalahkan amalan sahabat itu kan luar biasa. Wah kita jauh kan, tapi kita bisa menyayangi kata Rasulullah karena kita di akhir zaman. Yang penting kita jangan lepas dari ajaran yang Rasul bawa gitu kan, Al-Quran dan Sunnah. Udah pegang, kita tidak akan tersesat selama-lamanya gitu kan. Nah ini juga ketika kita ngikutin Rasulullah harus semuanya yang Rasul bawa gitu kan. Islam ini apalagi kan Allah menyinggung dalam surat Al-Baqarah kan, harus masuk Islam secara total kan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah kan. Orang beriman harus kau berislam, maksudnya harus masuk ke dalam Islam sebagai total. Itu bukan masuk Islam lagi. Kita itu Islam cuman harus benar-benar gitu total iman, tunduk patut kepada Allah, tunduk apa yang Allah perintah semua kita laksanakan, apa yang Allah larang ya kita jauhkan, tinggalkan gitu. Itu sih ya. Masya Allah sekali ini jawabannya dari Kang Febri. Nah lanjut nih, karena kita membahas dengan tema kali ini the power of ngaji nih. Ngaji nih, rintangan gimana tuh agar cara beristiqomah tuh. Kan istiqomah tuh kan mudah ya diucapkan tapi berat dijalankan. Aduh itu berat sekali. Nah gimana ini? Kalau kita berbicara istiqomah betul sih berat, karena istiqomah itu bisa mengalahkan 1000 karomah ya, tuh kan. Kalau saya ya jelas tadi untuk menambah keistiqomahan atau menetapkan keistiqomahan yang saya rasakan, yang jelas salah satunya berdoa ya kepada Allah kan. Minta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kan Allah yang membolak-balik hati, maka saya berdoa untuk menetapkan hati saya untuk tetap dalam agamanya, tetap iman. Yang itu yang pertama yang benar. Tapi yang harus kita lakukan juga yang ini secara realistis gitu kan. Kita harus tidak boleh jauh dengan orang-orang yang soleh. Maksud saya orang soleh itu kumpul-kumpul seperti ini gitu, majelis taklim, kita cari ilmu. Karena mencari ilmu itu luar biasa. Misalkan adapun kan saya lupa ya. Kalau mencari ilmu, misalkan mau ke tujuan A, kita mencari ilmu nih. Adapun umur kita habis tengah jalan kan, itu masuknya udah jihad gitu kan. Ini kita sedang jihad mencari ilmu itu gitu kan. Apalagi mengamalkannya, apalagi mengajak orang untuk sama-sama mencari ilmu gitu kan. Kita mencari ilmu saja dalam perjalanan mencari ilmu itu udah jihad gitu kan. Misalkan jarak jauh, rintangan banyak. Saya juga rintangan, misalkan hujan saja kan itu rintangan, ujian ya Raul nih, kasih hujan nih atau kasih pilek nih. Ini ujian kan. Itu sebenarnya kembali lagi kepada kita
Kalau yang saya rasa, jadi ketika kita sudah meyakini ini adalah kewajiban atau ini adalah pahala yang besar, semua halangan dan rintangan bakal saya kesampingkan gitu. Tidak bakal nggak kerasa, ini kewajiban, ini pahala nih besar gitu untuk kehidupan saya nanti, gas gitu kan. Nggak, pasti istiqomah insya Allah. Maksudnya istiqomah itu tetap berkumpul dengan orang-orang yang istiqomah juga gitu. Nggak bisa sendiri nih. Kalau sendiri saya pernah nih putur gitu kan, mengalami iman tuh turun naik, mengalami turunnya drastis banget kalau sendiri. Kalau berjamaah, kalau berkumpul begini, paling tidak ada yang saling mengingatkan, ada yang mengajak kembali gitu. Kalau sendiri banget udah turunnya drastis banget gitu sih. Kumpul, balik lagi ngaji, kumpul dengan orang-orang yang ngaji, udah gitu aja sih. Istiqomah kalau yang saya rasakan, yang saya alami gitu. Masya Allah ya. Jadi itu ya sobat ngeling yang ada di manapun, di inti dari istiqomah itu berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Ini juga ada ya di di lirik lagu Tombo Ati nih. Ya, berkumpullah dengan orang soleh nanti. Ya, benar-benar. Atau ada lagu apa sih dulu teh, lagu Sunda ya, yang judulnya Jang nih kan ada. Ulah jauh ti ulama kayak gitu kan. Art liriknya kan ulah jauh ti ulama nurut perintah agama gitu kan. Nah itu sih. Itu. Insyaallah ya. Iya. Nah kita biar lebih semangat lagi nih yang ada di Saung Ngaling, kita yel-yel dulu ya. Ngaling bersama pemuda bangkitkan peradaban mulia. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada pertanyaan dari Saung Ngaling ini, peserta gimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang Febri. Mau dijawab Kang Febri atau bareng-bareng sama Kang Noval boleh? Mungkin nanti dibantu ya sama Kang Noval. Ini tentang hadis yang tadi di awal disebutkan. Hadisnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, untuk zaman sekarang, yaitu para pemuda milenial gitu kan, salah satu untuk mencari ilmu itu kan membutuhkan yang namanya niat gitu ya, membutuhkan yang namanya niat. Nah, kebanyakan kaum pemuda milenial sekarang itu salah dalam mengartikan niat itu gitu. Niat dalam hal kebaikan ya, bukan keburukan gitu. Nah, itu gimana nih menurut Kang Febri atau Kang Noval supaya lebih bisa dijelaskan lagi tentang niat itu supaya orang-orang gitu, pemuda-pemuda milenial bisa mengerti gitu. Supaya bisa benar gitu dalam niat itu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pertanyaannya. Betul, tadi kan kewajiban mencari ilmu itu adalah setiap muslim. Tapi katanya milenial itu tadi bermasalah dalam niat juga kan. Kalau kita itu niat dalam mencari ilmu juga bisa saya katakan hidayah juga kan. Tadi seperti saya cerita zaman dulu, itu adalah hidayah yang harus kita jemput. Kalau cuman hanya berniat tanpa melakukannya sama saja bohong gitu. Udah ada niat pengen mencari tapi diem aja, atau tadi niat tadi ya harus dengan pasti niat udah ada kan. Kalau saya juga dulu cuman bergeraknya itu yang masih bergelut dengan syaitan mungkin ya.
Cuman kalau saya katakan untuk kepada milenial ya, yang kalau saya lihat bagaimana cara mengajak juga mereka ngaji, mungkin kita yang harus pintar. Kita pakai cara metode milenial juga gitu kan. Niat mereka itu pengen sebetulnya. Mungkin ada beberapa hal yang menjadikan mereka tidak mau sebetulnya. Satu, malu mungkin ya. Dua, udah pasti males mah ya. Dua, malu, males. Mungkin kita yang harus pintar mencarikan solusi untuk supaya mereka mau ngaji gitu kan. Kita rubah metode kalau atau dalam bahasanya uslub gitu kan. Metode atau uslub atau gaya gitu kan. Misalkan, wah ini remaja sering nongkrong, kita bawa gitar, main gitar-gitaran, tapi kita sambil masuk gitu kan. Pendekatan, cari perhatiannya, ajak, ataupun kita gitar-gitarannya sambil masukin Islam, sehingga misalkan kita supaya curhat nih satu-satu, kenapa sampai gitu aja, sampai mereka curhat, sampai mereka mau ngaji. Mungkin kita rubah cara metodenya aja, atau orang yang suka ini kita pakai cara gaya mereka. Orang yang suka ini, kalau milenial itu kan kita harus seperti itu gitu, karena milenial itu pasti yang saya rasakan juga otaknya itu hanya main gitu kan. Makanya kita mengajaknya juga harus cara dengan lewat permainan juga mereka, maksudnya itu kan metode juga, uslub dakwah, uslub ngajak. Gak bisa milenial itu, apalagi misalkan kalau kita katakan keras kepala guys, kuma urang gitu kan milenial bahasanya. Makanya kita harus pintar-pintar mencari metode yang pas untuk mereka nih. Sangkan supaya pendekatan dan mereka insya Allah itu hatinya terkentuk, mau dan ikut juga gitu kan. Sambil kita doakan juga gitu kan. Dengan gitu aja sih, sehingga niat mereka itu benar-benar niat baiknya itu terlaksana gitu, bisa dipraktekkan gitu aja sih. Ini menurut Kang Febri ini niat ya, mau menyempurnakan niat berarti background itu terpengaruh nggak sih, background sosoknya itu misalnya? Background terpengaruh sih, karena background itu kan karakter ya, atau bukan karakter juga sih, sisi itunya berpengaruh background. Cuman kalau itu kita bisa kembalikan kepada dirinya sendiri juga kan, ada kemauan kayak gitu. Walaupun misalkan background, kan banyak teman kita kan yang banyak tato bahkan sampai wajah. Kalau kita secara kacamata orang umum, kita background mereka pasti jelek nih, orang negatif, tato sampai. Tapi ketika mereka ada hidayah dari Allah, satu, mereka berniat dijemput hidayahnya, berniat ingin benar-benar berubah, alhamdulillah kan. Ngaji bahkan luar biasa gitu. Orang-orang seperti itu bisa mengalahkan kita dalam pelihara ibadahnya gitu, ibadah kita gitu kan. Mereka kalau sudah sungguh-sungguh, nah seperti itu. Background atau apapun itu, selama mereka mau ingin merubah dirinya sendiri, kan Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri gitu kan. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri. Pola pikir ini pengaruh nggak nih? Jelas. Nah, gimana tuh? Coba jelasin. Jelas pola pikir kan. Kita itu untuk menjadikan orang Islam, kita jelaslah Islam. Kenapa kan berperilaku kok kayak bukan Islam itu? Kita kembalikan dari pemikirannya dulu, kita balik lagi. Karena dalam yang saya pernah kaji juga di kitab awal yang saya kaji kan, perubahan manusia itu, bangkitnya manusia itu kan dari pemikirannya gitu kan. Nah, untuk menjadikan seseorang seorang Islam, untuk menjadikan kepribadiannya Islam, yaitu saksiyah Islamiyah, untuk menjadikan kepribadian kita Islam itu, kita sejalankan antara akliyah dan nafsiyah kita gitu, antara pola pikir dan pola sikap. Misalkan pola pikir kita untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang Islami gitu kan, pola pikir kita ini tahu nih ini halal ya, maka ketika pola pikir atau akliyah kita ini mengatakan ini halal, maka nafsiyah kita, sikap kita ketika ini halal, kita menyukainya dan mengerjakannya gitu kan. Ketika kita menemukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu pola dalam akliyah kita, ini haram nih, maka nafsiyah kita, pola sikap kita akan membenci hal tersebut dan meninggalkannya.
gitu kan. Nah itu yang akan menjadikan kepribadian kita Islam, itu menjadikan kepribadian kita yang Islami. Antara pola pikir dan nafsiyah, akliyah dan nafsiyah, itu pola pikir dan pola sikap harus sejalan. Ketika pola pikir kita mengatakan halal, kita kerjakan, kita sukai. Ketika pola pikir kita ini tahu ini haram, ya kita tinggalkan dan kita benci. Karena itu semua dari perintah Allah gitu kan. Perintahnya, larangannya harus kita lakukan dan tinggalkan. Perintahnya lakukan, larangannya tinggalkan gitu. Nah itu yang bisa kita simpulkan menjadi ketakwaan kita kepada Allah. Jelas pola pikir yang kan niat dan pola pikir apa saat bersinggungan sama-sama gitu, sejalan, harus seperti itu. Karena kan banyak zaman sekarang pola pikirnya misalkan tahu ini halal tapi sikapnya, nafsianya ditinggalkan. Malah yang ini tahu haram malah dilakukannya gitu kan. Nah itu pola pikirnya berarti bermasalah di situ. Sehingga walaupun orang Islam, walaupun kita Islam, kenapa menjadi pertanyaanku kayak bukan orang Islam? Nah itu pemikirannya itu yang menjadikan mereka seperti itu. Dia tahu ini salah tapi dilakukan gitu. Dia tahu ini benar tapi ditinggalkan, seperti itu. Nah seperti itu ya. Ke Kang Risdi gimana jawabannya? Mungkin Kang Nova boleh menambahkan sedikitnya tadi gimana perkara. Udah cukup lah. Cukup saja ya. Nah barangkali ada yang mau bertanya lagi? Oh, udah. Ya, dari saya aja lah pertanyaannya tentang mengenai ini ya, power of ngaji nih ya. Dan juga pada masa kaum muda nih ya. Kan kita ini kan para pemuda nih ya. Cuman yang maaf lagi potong. Gimana? Cuman kalau kita merasa sekarang pemuda, harusnya was-was. Kalau orang tua itu sudah merasakan muda gitu kan. Tapi kita pemuda belum tentu merasakan tua gitu. Misteri gitu. Lanjut tadi apa? Nah ini tentang ini ya, perkembangan ya zaman sekarang nih bagi para pemuda nih gimana nih menurut Kang Febi? Ya. Perkembangan tadi kalau kita balik lagi, satu, mereka jauh dari agama ya. Jauh dari agama karena apa? Karena mereka tidak mau mencari ilmu agama gitu. Yang kedua dari sistem, kalau saya katakan. Dari sistem yang sekarang kita pakai atau yang sekarang kita temukan itu sistem yang benar-benar jauh dari Islam gitu. Yang Fasluddin Anil Hayah, yang menjauhkan agama dari kehidupan gitu. Memisahkan maksudnya. Memisahkan agama dari kehidupan, nah itu maksudnya. Nah dari itu mereka karena sebetulnya yang kalau saya kembalikan sebetulnya dari sistem dulu yang pertama. Karena sistem yang menjauhkan agama dari kehidupan, yang menjauhkan Islam dari kehidupan, walaupun kita adalah mayoritas Islam bahkan terbanyak di dunia, tapi ketika Islamnya tidak memakai sistem Islam, salah. Yang salah satunya menjadikan kaum milenial tidak mau mencari tentang agama Islam walaupun mereka adalah Islam, sehingga dampaknya apa? Mereka kelakuan mereka itu jauh dari apa kata Islam itu, jauh dari para sahabat Rasul gitu. Jangan jauhlah dari Rasul gitu, sahabatnya pun tidak gitu, karena mereka jauh dari agama Islam, tidak mau mencari kebenaran Islam, tidak mau ngaji. Tapi balik lagi, kalau kita tarik garis besarnya dari sistem ini, seperti sekolah kan tadi dalam seminggu 2 jam, kenapa tidak diperbanyak gitu kan pelajaran agama misalkan, karena sistem sekarang seperti itu. Jadi kan karena sistem seperti itu dan anak-anak menjadi tidak mau, apalagi kan sekarang teknologi yang modern ya, ada gadget. Waduh kan gadget memudahkan akses apapun itu, memudahkan segala sesuatu dan menyebabkan kemalasan. Nah itu sih karena mereka kaum milenial yang sekarang seperti itu, satu tidak mau belajar agama, jauh dari agama, disebabkan karena sistem yang menjauhkan kita dari agama gitu aja sih. Solusinya ini gimana untuk kedepannya nih agar bisa berkembang gitu baik dengan menurut syariat Islam? Solusinya ya kita
pakai lagi apa yang telah diajarkan dan dibawa Rasulullah, itu sih solusinya. Sebetulnya ini juga sebetulnya ini janji Allah ya. Kita akan kembali lagi menjadi Islam, kemenangan untuk Islam itu berjaya, dan ini adalah bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah. Cuman kita harus berupaya mewujudkan itu gitu. Harus ada ikhtiarnya kita. Ya berarti kita dakwah kembali lagi. Bagaimana solusinya? Ya kita dakwah menyadarkan mereka. Karena kalau sudah mereka sadar, paham, dan ini Allah datangkan pertolongan sehingga Islam menjadi kembali memimpin di dunia, bahkan berjaya, sehingga otomatis aturannya Allah itu Al-Quran, yang semua hukum-hukum Allah, aturan yang Allah mau dari Al-Quran menjadi diterapkan kembali gitu kan. Menghancurkan sistem yang sekarang yang menjadikan kaum milenial apalagi ya rusak gitu kan. Karena sistem sekarang efeknya merusak kaum milenial gitu kan. Banyak sekali lah contoh kan. Kenapa saya sebut seperti itu? Dengan sistem sekarang, waktu itu kan ada berita di Ponorogo, siswa-siswi minta kompensasi ke KUA ya, minta nikah masal atau apa, karena banyak gadis yang hamil di luar nikah kan, nauzubillah kan. Itu mereka karena apa gitu. Karena Islam dijauhkan, tidak diterapkan aturan-aturan Allah gitu kan, sehingga ya menjadikan kita, jangan milenial saja, kita masyarakat semua umat gitu kan, ini hampa gitu. Kayak Islam itu banyak gitu kan, cuman kayak buih di lautan gitu, nggak ada efek apapun gitu. Sehingga bahkan ketika saudara kita yang dibantai saja, misalkan di Palestina, di Uighur, di mana lagi banyak, kita tidak bisa menolongnya gitu kan. Padahal di dunia itu Islam banyak, karena tidak ada sosok pemimpin yang bisa menyatukan umat Islam di dunia ini, tidak bisa menerapkan aturan Allah ini. Sebetulnya karena ini janji Allah dan kabar gembira Rasulullah akan terjadi ya, saya yakin ini. Masa sih Rasulullah bohong gitu kan. Cuman kita aja mau nggak untuk mewujudkan itu, untuk menjadi ada di barisan yang Allah janjikan itu. Kembali lagi kepada kita yang akan merubah ini problematika umat, merubah umat, apalagi kalau solusi tuntas menjadikan luar biasa nantilah gitu. Solusinya hanya satu sebetulnya, gampang, Islam udah. Takbir. Allahu Akbar. Islam aja solusinya. Bagaimana? Cuman kita harus bersungguh-sungguh mewujudkan. Itu aja sih. Masya Allah ya penjelasan dari Kang Febri. Untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Bapak, gimana Bapak? Sepuh kita ini. Tahu saya kelamaan di sini, malu juga. Ada senior mungkin kita atau akhiri udah jam berapa gitu kan, takut kemalaman juga, langsung ke penutupan atau apa ya. Untuk ini langsung aja ya, closing statement, silakan Kang Febri. Closing statement ya, the power of ngaji ya, karena ngaji itu kewajiban ya, kita laksanakan gitu kan. Tidak ada yang namanya kewajiban itu kita tinggalkan gitu, tidak boleh gitu kan. Hanya kita kembali kepada diri kita, sadar mau atau tidak gitu kan. Karena ini menentukan kehidupan kita selanjutnya. Karena kita itu sebetulnya di dunianya hanya sebentar gitu kan, transit doang lah. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya itu di akhirat nanti. Cuman ada dua pilihan nanti, surga atau neraka kan. Kita pilih. Nah, surga dan neraka nih. Kita mau selamat mendapatkan ridha Allah untuk mendapatkan surga itu tidak mungkin kita akan mendapatkan kalau tidak ngaji, kalau tidak tahu ilmunya untuk mendapatkannya, gitu aja sih. Karena tidak ada usaha tanpa rasa lelah gitu. Tidak ada usaha tanpa rasa lelah. Terus gitu kan, semangat sampai dari bismillah sampai alhamdulillah gitu lah. Cukup segitu? Masya Allah. Mungkin mohon maaf ada kata-kata yang kurang tepat lah, segitu aja.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Putri atas perhatiannya. Di sini mohon maaf ya untuk sharing-sharing ya. Ya Febri ya benar. Febri. Nah untuk acara selanjutnya apa namanya, kita ngalingkus untuk beberapa lagu ya, 2 lagu mungkin ya bisa. Nah 2 lagu ya sebelum ke penutupan. Akustik salawat gitu. Salawat ya. Oh, ya, boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma buakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma buakum masiwaya wala ghairukum siwakum lawaman fil mahab alayya walakum antum muradi wa antum qasdi laisa ahadan fil mahab siwakum indi man ana laulakum kaifa Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma buakum man ana laulakum fama hubbukum kaifa ma engkaulah Rabbi jaga guru kami wahai engkau Rabbi guru kami lapang dosa yang harapkan cinta
syekhona man ana kaifa kabulkan ya Rabbi harapanku ini agar sang Rabbi meridhoi kami, panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. Cukup sekian PTSU kali ini. Mohon maaf bila ada kata sepatah dua kata kesalahan yang kurang. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ngaling untuk negeri, bukti cinta ibu pertiwi. Hancuran nampak hari ini, ulah kaum kafir munafikin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah kami ngalim untuk bangsa dan agama, wujud nyata iman di dada. Kemaksiatan merajalela, kesadaran